hari sekarang juga koordinasi nanti dengan kami untuk segera ditindak. Oke, terima kasih banyak. Pernyataan sikap Formasi Indonesia. Tunda sidang paripurna. Fokus tangani pandemi virus corona. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah, pertanggal 29 Maret tahun 2020, 1.285 orang dinyatakan positif corona di Indonesia. 114 orang telah meninggal dunia dan 64 orang berhasil sembuh. Di tengah situasi pandemi corona yang menghantui kita, kesiapan pemerintah untuk menanggulangi bencana ini dipertanyakan oleh berbagai pihak. Mulai dari keterbukaan informasi, beberapa kebijakan yang dinilai justru meningkatkan risiko penyebaran, koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terbatas untuk menghadapi penyebaran virus yang diperkirakan akan terus meningkat tajam beberapa minggu ke depan. Dalam situasi ini, semua pihak harus bahu-membahu agar penyebaran virus corona dapat segera dikendalikan. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga negara. Rakyat harus menyadari bahwa pandemi virus corona adalah hal yang serius dan tidak bisa dianggap enteng. Dukungan bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam peperangan melawan virus corona sangat dibutuhkan. Saling menjaga jarak, tetap di rumah apabila memungkinkan dan melakukan langkah-langkah pencegahan adalah beberapa hal yang dapat kita sama-sama kerjakan untuk menghindari penularan virus corona semakin meluas. Seakan tidak cukup membuat rakyat merasa tidak tenang dengan penanganan pandemi yang sangat jauh dari kata ideal. Rakyat juga harus berhadapan dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi melemahkan perlindungan negara terhadap buruh pekerja dalam hubungan industrialnya dengan perusahaan tempatnya bekerja. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, yang tadinya terbatas untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, menjadi tidak dibatasi oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Pasal 56 Ayat 3, UU AKU. Dengan demikian secara tidak langsung RUU Cipta Kerja menghapuskan pembatasan waktu perjanjian kerja waktu tertentu dan menyerahkannya pada kesepakatan para pihak. Artinya, peran pemerintah menjadi lemah karena tidak dapat mengintervensi jangka waktu PKWT. Lihat Pasal 5 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dilanjutkan dengan dihapuskannya ketentuan mengenai kemungkinan perubahan PKWT menjadi PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja tetap, yang mana output dari ketentuan ini akan menyebabkan semakin menjamurnya jenis pekerja kontrak. RUU Cipta Kerja juga menghapuskan pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan namun tetap mempertahankan pasal 66. Penghapusan pasal tersebut menekankan alih daya atau outsourcing masih diperbolehkan oleh undang-undang. Hanya saja akan semakin membuka peluang menjamurnya jenis hubungan kerja alih daya atau outsourcing. Padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan triangular layaknya outsourcing ini sangat tidak menguntungkan bagi pekerja. Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum dapat didasarkan pada wilayah provinsi, UMP, atau kabupaten, kota, UMK, serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten, kota, upah minimum sektoral, maka ketentuan ini tidak lagi berlaku dalam RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan disisipkan 7 pasal tambahan. Salah satunya adalah pasal 88C yang berbunyi, 1. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan upah minimum provinsi. Artinya, jika RUU disetujui, maka tidak akan ada lagi upah minimum kabupaten, kota maupun upah minimum sektoral. 14 Karena upah minimum yang berlaku hanyalah upah minimum provinsi. Masalahnya, tidak ada alasan yang mendasari penghapusan upah minimum kabupaten, kota dan upah minimum sektoral ini. Selama ini UMK dan upah minimum sektoral wajib dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum provinsi. Hal baru lain yang ditawarkan oleh RUU Cipta Kerja adalah adanya upah minimum padat kerja yang berpotensi menimbulkan polemik karena pengaturannya yang ambigu.
RUU Cipta Kerja hanya menyebutkan bahwa upah minimum industri padat kerja dihitung dengan menggunakan formula tertentu. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini kecuali ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, lagi-lagi memperpanjang alur pengaturan upah minimum ke ketentuan yang lain, yang mana berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya berbunyi, pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Menjadi, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, buruh. Perubahan ini menghilangkan konsepsi mendasar mengenai PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat dihindari. Rumusan Pasal 151 Ayat 1 di RUU Cipta Kerja juga menghilangkan peran pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. PHK menjadi hal yang privat di mana seluruhnya diserahkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, peranan serikat buruh untuk berunding dengan pengusaha terkait dengan pemutusan hubungan kerja juga terancam hilang, karena RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 151 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Draft RUU Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah kepada tanggal 12 Februari tahun 2020 untuk segera dibahas dan disahkan. Presiden Joko Widodo berharap bahwa RUU Cipta Kerja dapat selesai pembahasannya dan dapat disahkan menjadi undang-undang sebelum Lebaran Idul Fitri tahun ini. Tentu hal itu sangat bertentangan dengan semangat perbaikan ke arah yang berkemajuan. Satu RUU yang sangat penting seperti RUU Cipta Kerja dipaksakan untuk dibahas dan disahkan secepat mungkin padahal pembahasannya masih harus berlanjut dan mendengarkan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat. Jika kita kembali melihat proses perumusannya, RUU Cipta Kerja mempertontonkan kita polemik lainnya. Bagaimana pemerintah hanya melibatkan pengusaha, birokrat dan segelintir akademisi dalam satuan tugas Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan kepada kita bahwa sejak awal pemerintah memang tidak mengakomodir kepentingan pekerja. Di tengah situasi pandemi virus corona yang mengkhawatirkan berbagai pihak, kekhawatiran lain juga dirasakan oleh segenap rakyat pekerja Nusantara, yakni pembahasan Omnibus Law yang akan tetap dilakukan pada sidang paripurna yang rencananya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret tahun 2020 mendatang. Seharusnya mengikuti imbauan Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak menyelenggarakan agenda-agenda yang melibatkan banyak orang terlebih dahulu sampai situasi dapat terkendali guna menghindari penularan virus corona semakin meluas. Juga seharusnya fokus bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat lainnya mengatasi pandemi virus corona yang mengancam keselamatan kita semua. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja.